Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, dan di video kali ini aku mau bahas mengenai TWK. Oke, teman-teman, kita bahas dulu PR kita di video sebelumnya. Pada masa BPUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan juga Yamin menunjukkan integritas yang tinggi dalam memimpin proses perumusan dasar negara. Bagaimana pengaruh integritas yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut terhadap stabilitas politik dan kesatuan bangsa? Oke, yang ditanya bagaimana pengaruh dari integritas terhadap stabilitas politik dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman, di sini bisa kita cek dulu untuk opsi per opsi yang ada. Kita lihat untuk opsi yang A. Opsi A adalah meneguhkan keyakinan rakyat pada proses pembentukan negara. Oke, yang A ini tidak sesuai ya. Lalu opsi yang B, menciptakan persatuan yang kuat di antara kelompok masyarakat, juga kurang tepat karena bukan bentuk dari integritas. Lalu yang C, meredakan konflik internal melalui dialog dan kesepakatan, juga tidak sesuai. Lalu yang D, memberikan landasan yang kokoh untuk stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Ini sesuai, tapi kita keep dulu. Lalu yang E, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada. Yang E juga kurang sesuai. Oke, teman-teman, untuk jawabannya adalah yang D, yaitu memberikan landasan yang kokoh. Landasan yang kokoh yaitu dalam perumusan dasar negara tadi ya, untuk stabilitas politik dan kesatuan bangsa Indonesia. Kenapa ini jawabannya benar? Sesuai dengan diminta di soal, yaitu terhadap stabilitas politik dan kesatuan bangsa Indonesia. Gimana teman-teman, paham? Jadi kalian harus tahu keyword dari soalnya untuk membantu kalian mencari opsi jawaban. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah perilaku sila keadilan sosial yang mencerminkan nilai integritas bagi nusa dan bangsa adalah. Nah, yang perlu aku underline di sini, ini adalah perilaku dari sila keadilan sosial. Sila keberapa? Ya, benar, adalah sila kelima, yang mencerminkan nilai integritas bagi siapa? Bagi nusa dan bangsa. Kita lihat untuk opsi yang A, suka melakukan kegiatan untuk membantu orang lain karena suatu saat kita akan membutuhkan orang lain. Ini sebenarnya positif, namun alasan yang tertera ini kesannya transaksional. Lalu untuk opsi yang B, bekerja keras demi memberikan hasil yang terbaik pada setiap pekerjaan. Ini positif dan juga kata bekerja keras ini mencerminkan dari sila kelima. Lanjut, untuk yang C, hemat dan tidak bergaya hidup mewah agar terhindar dari keinginan untuk korupsi. Hemat, tidak bergaya hidup mewah, ini termasuk ke dalam sila kelima. Jadi, untuk jawaban C juga positif. Lalu yang D, tidak membedakan perlakuan terhadap teman berdasarkan suku demi kedamaian. Nah, di sini demi kedamaian, ini masuk ke dalam sila ketiga, yaitu persatuan. Jadi, opsi D tidak ya. Lalu yang E, memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk memberikan pendapat demi kemajuan perusahaan. Nah, kalau untuk yang E ini, lingkupnya adalah untuk kemajuan perusahaan, bukan untuk nusa dan bangsa. Jadi, yang E juga tidak sesuai. Oke, teman-teman bisa lihat untuk opsi yang positif, di sini ada dua, ada opsi B dan opsi C. Namun yang diminta di soal di sini adalah bagi nusa dan bangsa, sehingga yang tepat itu adalah opsi yang C. Kenapa? Karena di opsi C ini tujuannya adalah untuk menghindari keinginan korupsi. Yang mana tentu ini sesuai nih bagi nusa dan bangsa, ya kan? Khusus untuk soal ini, berarti teman-teman harus tahu dulu butir-butir dari Pancasila ya. Setiap sila itu kan ada butir-butirnya, jadi kalian harus paham untuk masuk dalam sila kelima itu ada apa aja gitu. Oke teman-teman, ini ada soal terakhir, bisa dijadiin PR, dan untuk pembahasannya akan aku jelasin di video berikutnya. Oke, untuk jawaban kalian jangan lupa tulis di kolom komentar.
Sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.